Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap, mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya kembali datang di kebun miliknya Kang Haji Ismunardi, yaitu masih saudara saya, kakak saya. Di sini saya dimintain bantuan, sekalian saya berikan tutorial kepada teman-teman semua. Karena kalau pruning durian mungkin saya sudah sering upload video tentang pruning durian. Dan kemarin ini duriannya sebagian sudah kita pruning mas, durian bawor yang bibit dari saya, usianya 1 tahun lebih sedikit lah ya. Nah itu ini saya lihat kemarin dia Kang Is itu datang ke tempat saya melihat alpukat saya kok sudah pada berbuah, dan kenapa kok alpukatnya belum berbuah gitu. Karena saya bilang alpukat itu kalau berbuah juga sama dengan durian. Jadi setelah cabang dan batangnya itu tua terkena sinar matahari, itu baru alpukat itu juga akan mengeluarkan bunga. Jadi caranya gimana? Jadi gini teman-teman, saya jelaskan. Alpukat itu berbuah di ujung cabang atau di ujung ranting, dari ujung sini ya. Kalau durian berbuah itu di ranting dan di cabang. Jadi ada perbedaan antara pruning alpukat dan pruning durian. Jadi pruning alpukat gimana caranya? Makanya kadang ada alpukat yang percabangannya itu pendek, jadi tidak memanjang, tidak mekar seperti ini, kurang mekar gitu. Karena apa? Karena itu dalam perawatannya juga ada yang kurang benar. Jadi kalau saya alpukat itu memang pruningnya beda. Karena apa? Alpukat itu tadi berbuahnya di ujung ranting dan di ujung cabang, dari sini keluar bunga baru nanti berbuah sini. Beda dengan durian yang di cabang. Lah cara pengurangannya gimana supaya sinar matahari bisa masuk? Nah, seperti ini. Jadi ini ranting kita bersihkan, cabang kita bersihkan seperti ini, guys. Nah, tapi walaupun itu berbuahnya di ujung, kalau yang kecil seperti ini juga harus dikurangi. Yang jelek kayak gini di dalam, ini juga harus. Memang ini ada kemungkinan mengeluarkan bunga, tapi kita kalau kurangin yang bawah ini juga, kalau biasanya dibiarkan juga akan terseleksi oleh alam seperti ini, Mas Jack. Nah, seperti ini kan terseleksi oleh alam. Tapi alangkah baiknya kalau daripada nanti diseleksi alam kita kurangi. Nah, ini jangan. Nah, ini jadi kalau durian ini udah dipangkas, tapi kalau alpukat jangan. Terus di sela-sela ini kita bersihkan, daunnya kita bersihkan. Nah, terus yang mengarah, nah kita bersihkan seperti ini, kita bersihkan. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya sinar matahari itu masuk ke cabang. Tapi sedikit sekali memang kalau pruning alpukat itu untuk pemotongan rantingnya sedikit sekali, yang di dalam ini kita kurangi, ini kita bersihkan. Jadi seperti itu. Nah ini kita bersihkan. Jadi daun-daun yang di cabang tumbuh ini kita bersihkan, di ranting kita kurangi. Jadi seperti ini. Nah ini kalau kita lakukan dari usia 6 bulan 7 bulan, mungkin 1 tahun, itu enggak sampai seperti ini, dan percabangannya juga akan kokoh karena sudah sinar matahari masuk. Nah, tapi kalau cuma dibiarkan ini agak telat seperti ini ya, nanti ya tetap berbuah teman-teman, tapi buahnya tidak bisa maksimal. Kadang buahnya sedikit gitu. Kalau dikurangi seperti ini, itu buahnya nanti bisa banyak, juga bisa di sini, bisa di sini gitu. Nah,
Terus ada lagi yang kadang bertanya, Pak, alpukatnya nggak dipotong pucuk? Itu tergantung selera. Kalau pengen alpukatnya apa melebar pendek, itu bisa dipotong pucuk. Jadi nanti akan membentuk ranting-ranting baru. Kalau ini dipotong pucuk akan membentuk ranting-ranting baru, tapi dia nantinya juga pendek. Tapi kan kadang orang itu alpukat kita tanam berdekatan dengan tanaman lain, seperti ada tanaman durian atau tanaman lain, kita memilih untuk biarkan alpukatnya tinggi. Jadi alpukat bisa menurut selera lah ya. Kalau pengen tinggi ya tidak usah dipotong pucuk, kalau pengen alpukatnya pendek dipotong pucuk. Jadi seperti ini. Jadi tidak mengurangi cabang, tapi sinar matahari bisa masuk. Jadi yang dikurangin itu tadi daun-daun yang di cabang. Ranting yang jelek juga dikurangi, yang lebat juga gitu ya. Ini yang jelek-jelek ini dikurangi. Ini kan percuma kecil-kecil kayak gini ya. Itu memang kalau dibiarkan ini juga bisa mengeluarkan buah yang di dalam pun kecil pun bisa mengeluarkan buah. Tapi kan nantinya buahnya juga tidak maksimal. Kadang-kadang buahnya kecil. Nah, ini kalau dibersihkan, nanti bentuknya juga akan lebih kokoh alpukatnya. Yang di dalam sini dipotongin. Terus ini dikurangin. Nah, seperti ini. Nah, kita pindah di sini. Jadi itu bisa dilihat ya, walaupun ranting dan cabangnya tidak dikurangi, tapi sinar matahari bisa masuk. Nah, kayak gini Mas. Kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini sih. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang jelek kayak gini dikurangin aja. Percuma. Biarpun dia bisa mengeluarkan buah ya, percuma kalau terlalu jelek. Nah, jadi seperti itu, ganteng. Nah, ini loh Mas, ini kan nggak pernah dikurangi sama sekali dari usia kecil. Nah, ini keren. Nah, ini jelek dipotong, ini jelek. Nah, ini ke dalam dipotong. Jadi seperti ini. Kalau ini masih bisa, tapi yang di sini dikurangi, terus sini dikurangin daunnya. Nanti setelah kita ini ada cabang kecil, ranting kecil kayak gini ini kecil tapi cabangnya tetap masih utuh. Jadi beda ya, kalau durian kita main gunting-gunting aja, kalau alpukat digunting-gunting ya sayang. Alpukat itu kan buahnya dari ujung ranting dan cabang seperti ini ya, kita cukup kurangi. Kalau yang terlalu mepet ke dalam ya. Nah, ini kalau alpukat dikurangi seperti ini, itu kemungkinan kalau sinar matahari masuk, kemungkinan berbuah juga lebih cepat teman-teman, dan perkembangan cabang dan ranting itu juga cepat besar, kokoh, karena sinar matahari masuk ke dalam. Ini jelek, diambil aja. Jadi ranting cabang ini dibersihkan dari
daun-daun tua yang di paling sini. Nah, jadi yang dibersihkan kalau pruning alpukat itu beda dengan durian. Kalau pruning alpukat cukup daun-daun yang tua yang ini. Nah intinya seperti ini kan, tadi penuh daun, cuma daun aja kan, percuma dia ngabisin nutrisi. Kalau ini dibersihkan kan ujungnya nanti perkembangannya cepat. Nah ini kan lebih kokoh dilihat juga mas. Nah sebenarnya kalau dari usia awal diginikan itu pohon alpukat cepat besar dan sebenarnya ya lebih mudah. Pohon alpukat itu tinggal tekan, nggak usah pakai gunting aja patah kok. Ranting yang jelek-jelek kok yang kayak gini ya, ini tinggal tekan aja. Nah itu kan bisa dilihat, jadi sinar matahari kan masuk tanpa harus memotong cabang, tanpa harus memotong ranting. Sinar matahari masuk, tanaman bagus. Nah, ini hampir semua hampir nggak pernah dikurangin itu aja. Makanya bedanya itu, kadang kan sering ada melihat alpukat itu kelihatannya rimbun tapi dia nggak bisa melebar. Kelihatannya rimbun tapi rimbun daun nggak penting seperti ini, daun-daun nggak bermanfaat ini harus dihabisin supaya alpukatnya nanti kokoh. Nah itu tadi ya. Nah, kalau yang jelek, jelek seperti ini kan agak baik ya, terlalu jelek ya diambil. Nah, tapi yang lain kalau ini cukup dibersihkan gini. Ini jelek kan, nah iya diambil. Tapi bagusnya pakai gunting ya. Kalau dibuka pakai tangan itu mepet ya. Kalau pakai gunting kan ada jarak, kita bisa sisakan 1 atau 2 cm. Ini kan jadi seperti ini caranya. Jadi pengalaman seperti ini kita sebenarnya nggak kok terus belajar dari teori-teori pertanian itu, enggak. Kita itu pengalaman seperti ini itu kita pakai, kadang pakai gimana ya, pakai logika. Jadi kalau mungkin kita lihat alpukat itu kok daunnya kayak gini, itu sinar matahari nggak bisa masuk. Kalau kita pruning seperti durian, alpukat itu buahnya di ujung cabang dan di ujung ranting. Jadi kita belajar dari situ, kita coba dengan tanaman kita dan ternyata hasilnya bagus. Ya udah kita pakai itu. Memang ya caranya menurut saya seperti ini. Kalau mungkin menurut teori-teori yang lain ini salah ya, saya yang penting sudah buktikan dan alpukat saya juga berbuah juga lumayan banyak dan pohonnya juga bagus-bagus kan gitu intinya ya. Jadi intinya kalau kita merawat seperti ini kan tanamannya bagus, kita ngomong banyak panjang lebar penuh teori sana sini tapi tanamannya nggak subur ya, orang udah bisa nilai. Jadi teori aja berarti nggak praktek gitu loh. Kalau ini praktek langsung, jadi ini bukan merusak ya. Memang caranya seperti ini ya. Ini kan sebenarnya bukan pekerjaan yang susah ya, bukan pekerjaan yang berat. Ini kalau dari kecil begini kan ya, bentar-bentar kita lihat ada daun tua, nanti cabang rantingnya memanjang, daun tuanya yang dipangkal kita bersihkan gitu ya. Sebenarnya nggak sampai telat gini ya, enak. Ini kita kayak gini itu seneng, karena seneng nggak pakai upah. Apalagi ini punya saudara, saya lihat tanamannya nggak kurus ya, kita bantu. Oh mas ya, jadi yang dikurangin daunnya
sebenarnya ke ujung, tapi kalau itu dipanjat kan nggak kuat. Terus yang ini yang sudah kering-kering kita guntingi. Ini sudah terseleksi oleh alam. Nah ini sini. Terus ini kita pindah di duriannya, yang sana sudah kita proning. Ini pun kemarin kita sudah bantu proning Mas, di sana nanti bisa dilihat. Nah ini kan perlu apa? Perlu di proning juga ini. Nah, kalau durian memang harus seperti ini. Ini pembentukan cabang juga enggak di apa? Cabang juga enggak dibentuk. Ini kemarin yang bawah sudah kita proning, tapi saya waktu itu ada acara teman-teman terus saya tinggalin. Jadi seperti ini ya, dalam menanam durian, alpukat kita juga harus merawat dengan benar-benar. Oh, ini harusnya dibentuk cabangnya, ditarik ke samping. Ini enggak sama sekali. Nah, bedanya itu tadi, kalau durian itu ranting-rantingnya kita bersihkan yang pangkal cabang ini. Kalau durian enggak. Ya kalau alpukat enggak. Alpukat cuma kita ambilin itu daun-daunnya aja. Itu yang sana Mas, kemarin duriannya udah kita proning. Di sana kita proning, alpukatnya juga yang bagian sana kita proning. Nanti yang ini kita bantu. Nah, nanti bertahap lah, kalau memang ada yang kelewatan nanti juga terlihat lagi. Ini juga kemarin durian yang kita proning, duriannya kemarin kita proning karena sayang sekali ya. Kemarin itu saya kesini, ini penuh rumput dan tidak tersiram air. Cabangnya lebat banget tapi kecil-kecil. Akhirnya kita potongin ini. Nah itu sudah kita proning juga itu. Ini tinggal yang atas. Nah, ini sebenarnya sudah bagus sekali nih, ditarik ke sini, ini ditarik ke sana, kan harusnya gitu. Tapi ya kita nanti bantulah, karena memang kita keterbatasan tenaga kita ya. Kalau kemarin ada Pak Tarwi yang di Luwuk itu di Celuwak itu juga telepon minta bantuan suruh proning. Nah seperti ini seterusnya. Kayak gini Mas, ini kan cuma kan ini ya, tinggal gini loh. Jadi nggak usah ragu-ragu. Daun-daun tua kayak gini ya kita kurangi. Oh, kayak gini. Ini kan enggak kan menghalangi masuknya sinar matahari ya. Nah, jadi seperti ini cara pruning alpukat. Ini dari kecil usia, pokoknya usia awal tanam, kalau 4-5 bulan kok kelihatan daun banyak di cabang. Ini di jauh-jauhnya di sini kan, yang pilih nanti yang ganteng alpukatnya. Kalau dibiarkan ya kelihatannya rimbun, tapi rimbunnya rimbun daun. Nah, sinar matahari nggak masuk. Itu beda sama pruning durian itu tadi. Itu loh, lihat di punya Mas Dito Penceng itu, karena hal-hal sepele seperti ini dia nggak tahu, malah diguntingin ininya, pruningnya. Akhirnya dia tanaman alpukatnya nggak bisa ngelebar. Nanti kalau dia berbuah juga deket-deket batang, akhirnya rusak. Kalau ini nanti ya saat kita kurangi seperti ini ya, sinar matahari masuk ke sana, pertumbuhan ranting, pertumbuhan cabang itu melebar, jadi saat berbuah dia banyak. Saat berbuah dia banyak. Jadi benar-benar masuk, sinar matahari masuk. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.